Di negara Illinois, ada ayam kena virus aneh nggak ketahuan sama pegawainya. Jadinya tetap dipakai bikin nugget. Makanan yang udah kena virus itu dikirim ke SD setempat. Shelly nggak lama langsung nyomot nugget itu. Sementara itu, calon novelis Clint udah balik dari New York ke kampung halamannya di Illinois. Dia udah kerja keras bikin novel, tapi pas dikasih lihat ke emaknya, malah dibilang nggak bagus. Clint akhirnya kerja jadi guru pengganti di SD lamanya. Satpamnya, Rick ngira Clint itu kurir narkoboy, tapi akhirnya ngebolehin masuk pas tahu identitasnya. Clint parkir mobil, si guru olahraga, Wade, markirin mobil gedenya di sebelahnya, sampai Clint nggak bisa keluar. Clint kudu manjat kursi belakang, terus keluar lewat bagasi, dan dia ngeliat ada yang nulis kata-kata jorok di jendelanya yang dekil. Pas masuk ke dalam, dia ngeliat anak-anak sekolahnya pada nakal banget, kagak sopan sama suka ngumpat. Clint ketemu sama wakil kepala sekolah, Sims, yang maksa dia duduk di bola, terus ngambil HP-nya Clint, ngejelasin aturan nggak boleh pakai HP berlaku buat guru sama murid. Abis itu, Clint mampir ke ruang guru. Guru-guru lain pada aneh sama canggung, susah banget diajak ngobrol. Untungnya dia nemuin Lucy, teman masa kecil yang juga jadi guru. Mereka seneng banget ketemu lagi, terus ngobrol sambil ketawa-ketawa, bikin Wade si pacar Lucy jadi cemburu. Pas Clint cerita novelnya tentang cowok yang beli perahu kesurupan, Wade langsung nyeletuk bilang itu kayak plagiat Stephen King. Tiba-tiba bel bunyi, guru-guru pada cus ke kelas masing-masing. Di kelas Clint, Patriot sama Ding lagi ngetawain Shelly, gara-gara mukanya pada melepuh gegara makan nugget. Shelly nggak bales, cuma bengong kayak orang sakit. Clint suruh semua balik ke tempat duduk terus nulis namanya di papan tulis. Malah dikata-katain Patriot. Patriot pamer kalau dia masih punya HP, pas Clint mau ngambil malah diancam mau dituduh macem-macem. Clint sadar kalau Patriot biang keroknya yang coret-coret mobil dia, tapi dia diemin aja dulu, terus nyuruh Calvin bacain draft novelnya ke sekelas. Pas lagi pada ribet, Patriot gangguin Shelly lagi, pas ditarik kuncirnya, malah copot sama kulit-kulitnya gitu. Shelly ngamuk dong, langsung lompat gigit mukanya Patriot. Clint kudu misahin mereka. Shelly langsung nyakar Clint terus kabur, dan Clint bawa Patriot ke ruang UKS. Di luar, Rick akhirnya ketemu kurirnya terus ngumpet di van sambil makan jamur narkoboy. Gak lama kemudian, pas lagi istirahat, Clint cerita ke Lucy tentang kejadian tadi. Lucy ngakak dengernya bikin Wade makin panas. Di lapangan, Ding nyamperin Shelly mau ngatain karena udah gigit Patriot, dia malah diserang juga sama Shelly. Gak lama kemudian Patriot juga berubah, lari-larian di lapangan nyebarin darah yang kena virus ke anak-anak lain sampai pada berubah juga. Pas ada guru datang mau ngecek, anak-anak yang udah jadi zombie langsung nyerang terus makan gurunya. Guru lain nyoba nolongin tapi malah kalah terus dimakan juga. Di deket situ, Wade lagi main bola sambil ngomel-ngomel tentang Clint yang deket sama Lucy, sampai dia nggak sadar dengan yang terjadi. Dari fan-nya, Rick ngelihat pembantaian itu, tapi nggak yakin itu beneran atau cuman halusinasi gara-gara narkoboy yang dimakannya. Dia tetap ngasih tahu Sims lewat radio, dan Sims langsung keluar terus nyoba marahin anak-anak yang barbar itu. Malah diserbu sama dimakan juga sama anak-anak itu. Di dalam, Patriot akhirnya berubah juga terus ngibrit ke ruang kepala sekolah. Sementara itu di ruang guru, orang dewasa pada lihat kejadian itu dan langsung panik. Ada guru sampai mencet tombol darurat. Pas itu juga Wade noleh dan ngelihat anak-anak yang pada infeksi. Dia nyoba ngomong sama mereka. Ya jelas aja anak-anaknya nggak nanggepin. Wade langsung ngacir sambil ngedorong tiap anak yang nyoba ngehalangin dia. Dia berhasil masuk ke gedung, terus ngunci pintunya, ninggalin semua anak di luar. Guru-guru nyoba nelpon 911, tapi Patriot nemuin kabel-kabel di ruang kepala sekolah, terus ngehancurin jalur teleponnya. Wade gabung sama yang lain di ruang guru, terus pada ngeliatin anak-anak mukulin jendela, pada lapar pengen daging manusia lagi. Tiba-tiba sheriff dateng, Rick panik langsung ngabisin sisa narkoboy karena takut ditangkep. Pas sheriffnya deketin, jari-jarinya malah digigit sama anak-anak lewat pagar. Sheriffnya takut banget, langsung balik ke mobil terus kabur. Ada anak ngumpet di kursi belakang terus nyerang dia dan bikin mobilnya nabrak. Balik ke ruang guru, Wade mutusin mereka kudu ngapain gitu. Pas buka pintu, Patriot langsung nyerobot masuk. Wade ngedorong dia, Patriot nyerang Clint. Ada guru langsung nyemprotin semprotan merica ke dia. Patriot malah nyerang guru lain, terus pada saling dorong sampai akhirnya kejebak di lemari. Guru-guru lain langsung pada kabur. Satu guru mau keluar lewat pintu belakang, tapi di sana juga udah ditungguin sama anak-anak zombie. Mereka lari ke perpustakaan, nemuin Calvin. Awalnya pada panik, tapi mereka nyadar kalau Calvin gak kenapa-kenapa karena dia ngumpet di perpustakaan baca buku sedari tadi. Sementara itu, Patriot bukain pintu buat zombie-zombie lainnya masuk. Wade giring semuanya ke lantai atas, terus pada ngumpet di ruang musik, nutup pintunya pas banget sebelum Shelly nyampe. Shelly mepetin mukanya ke kaca. Calvin ngomong kalau semua anak pada kena kutu. Guru kesehatan Doc mikir kayaknya ada benernya juga omongan Calvin, terus nyoba merhatiin lepuhan di mukanya Shelly lewat kaca, tapi Shelly-nya malah kabur. Wade ngusulin mereka kudu lari keluar nyari mobil, terus ngelawan pakai alat-alat yang ada. Clint gak setuju. Dia mikir mereka kudu ke ruang kepala sekolah buat ambil HP terus minta tolong. Pas dua cowok ini debat kayak bocah, Patriot mulai ngehancurin semua HP satu-satu. Lucy kesel banget lihat mereka, terus ngusulin buat nunggu sampai orang tua datang jemput anaknya. Di luar, Rick aman di dalam van-nya sambil liatin pembantaian makin parah tiap detiknya. Dia nyalain radio buat nutupin suara orang mati, bahkan sampai ngeliat jerapah
halusinasi di sampingnya. Sayangnya, musiknya kepotong sama siaran darurat. Ternyata, anak-anak di seluruh kota udah berubah dan nyerang orang tua mereka. Sambil nunggu, Lucy nyadar sama bekas cakarannya Clint dari Shelly. Takut Clint ketularan, Wade langsung ngurung dia di ruangan sebelah. Doc panik pengen cari jawaban, dia nyusulin Clint terus periksa bener-bener. Terus Doc ngasih tahu yang lain kalau Clint emang ada gejala, tapi kayak flu biasa dan bukan kayak yang kena sama anak-anak itu. Berjam-jam lewat, anak-anak pada main-main sama potongan tubuh korbannya. Pas akhirnya jam 3, para guru ngelepasin Clint terus barengan ke atap nungguin orang tua pada datang. Pas ada ibu-ibu datang, dia pakai earphone lagi nelpon, gak denger kalau guru-guru sama Calvin teriak-teriak minta tolong. Anaknya langsung masuk mobil, terus makan bayinya yang ada di kursi belakang, ibunya asik aja ngobrol. Sampai akhirnya anaknya mau makan dia juga, baru deh ibunya sadar. Tiba-tiba kaki seorang guru ditarik sama Tamra. Semua orang pada panik, tapi ternyata dia bukan zombie. Anak-anak lainnya akhirnya dengar mereka, terus pada manjat tembok, guru-gurunya langsung masuk lagi, terus lari ngumpet di ruang panggung. Wade nahan pintu biar anak-anak gak masuk, tapi Ding berhasil nyelinap masuk dan nyerang Doug. Wade langsung mengambil pemadam api, terus ngehajar Ding sampai tewas. Lucy nyoba nenangin dua anak yang gak kena virus. Doug merhatiin mayatnya Ding, ngeliat darahnya warna hitam. Dia bawa Ding ke kamar mandi, terus mulai bedah mayatnya. Tamra tahu kalau dia kena cakar, jadi Lucy nyuruh dia cuci lukanya. Terus dia nyamperin Wade buat ngomongin soal cemburu butanya. Wade tadinya mau ngelamar Lucy, tapi dia ragu-ragu pas lihat Lucy sama Clint, karena Lucy nggak pernah senyum kayak gitu sama Wade. Dia ngatain Lucy terus minta ditinggal sendiri. Beberapa menit kemudian, Doc selesai bedah mayatnya, terus ngasih tahu kesimpulannya sambil nunjukin otaknya Ding. Kebanyakan sel otaknya udah mati dan membusuk, jadi anak-anak itu cuman bisa ngelakuin hal-hal dasar kayak loncat sama makan doang. Artinya mereka udah bukan manusia lagi. Dia yakin ini gara-gara virus. Terus pas Lucy nunjukin kalau Clint sama Tamra nggak ketularan, Doc nanya sama Tamra, apa dia udah dapat menstruasi? Tamra bilang udah, dan ini ngebuktiin teori Doc, yaitu virusnya cuma nyerang mereka yang belum puber. Tiba-tiba Patriot matiin semua lampu terus bunyiin alarm. Guru-guru pada panik, mereka sadar kalau Calvin pingsan. Ternyata dia punya diabetes dan kudu makan secepatnya. Terus mereka dengar suara berisik dari balik tembok, takut kalau anak-anaknya udah deket. Ada yang goyang-goyangin pintu, Lucy panik, tapi pas pintu kebuka, ternyata cuma petugas kebersihan. Tapi sayangnya, gak lama anak-anak zombie pada nerobos masuk, mereka lari lagi deh. Terus si petugas kebersihan ngumpetin mereka di ruang boiler. Dia gak punya makanan, tapi dia punya radio. Terus mereka dengar kalau kotanya lagi dievakuasi, yang artinya gak ada yang bakal datang nolongin mereka. Pas sudah pada putus asa, Clint punya ide. Pakai saluran ventilasi, mereka bisa nyampe ke ruang guru buat ambil makanan buat Calvin sama kunci truknya Wade. Hanya Clint yang cukup kecil buat lewat ventilasi, dan sebelum berangkat, Tamra nyuntik dia biar nggak kena kutu. Dia bawa walkie-talkie si petugas kebersihan. Pas lagi jalan, dia dapat pesan dari Wade yang ngata-ngatain dia. Kelakuan kekanak-kanakan Wade bikin Lucy yang biasanya kalem jadi meledak. Dia ngebentak semua orang sambil bilang dia pengen ngelakuin sesuatu sebelum mati. Terus dia bilang benci semua guru, terus ikutan masuk ventilasi bantuin Clint. Pas lagi merangkak di ventilasi, mereka lihat anak di koridor, langsung pada diem biar nggak ketahuan. Anaknya dengar ada suara, tapi gelap banget jadi nggak kelihatan apa-apa, terus balik main lagi. Akhirnya mereka nyampe di ruang guru. Clint nyoba pakai mesin penjual, tapi mesinnya nggak mau nerima duitnya. Lucy nemuin kunci Wade, terus balik ke ventilasi, cepet-cepet ke ruang kepala sekolah. Dia nyari HP yang masih hidup, tapi pada rusak semua, jadi dia balik lagi ke ventilasi. Tapi nggak sadar kalau Patriot ngeliat dia. Tiba-tiba, anak yang dari koridor itu masuk ke ruang guru. Clint ngumpet di belakang mesin penjual. Tapi sayangnya, mesin tiba-tiba nyala, terus bunyi berisik, bikin si anak teriak-teriak. Patriot denger terus nyamperin ruang guru. Untung Clint keburu masukin duitnya, terus ngambil jajanan dari mesin sebelum lompat balik ke ventilasi. Lucy sama Clint merangkak secepatnya, tapi Patriot ngikutin mereka bareng anak-anak lain. Jadi Clint ngelempar jajanannya ke ruang boiler sebelum ambil jalan lain. Mereka berdua nyampe di ruangan lain, terus cepet-cepet ngedorong perabotan buat ngeblok ventilasinya, biar anak-anak gak bisa ngikutin. Terus mereka ngeliat-liat sekitar, nemuin mayat guru lain di belakang mejanya. Tiba-tiba mereka denger anak-anaknya ngejauh, sadar kalau mereka pada ke ruang guru. Jadi mereka ngasih tahu lewat walkie-talkie. Guru-gurunya langsung ngelemparin macem-macem barang ke dalam ventilasi buat bikin barikat, terus ngiket tutupnya biar ketutup rapat. Satu guru masih panik, sampai Doug harus nampar dia biar tenang. Balik ke Clint, dia nenangin Lucy yang lagi nangis-nangis. Terus dia ngaku, dia balik ke Illinois buat ketemu Lucy, dan dia udah tahu kalau Lucy kerja di sekolah itu, dan dia cuma pura-pura kaget aja pas pertama kali ketemu. Dia udah ngajar kelas 1 di New York selama 2 tahun, terus jadi depresi karena nggak bisa mulai karir sebagai penulis. Gara-gara ngajar bikin nggak ada waktu luang. Mereka ketawa, ngetawain keabsurdan situasinya. Tiba-tiba Clint dapet ide, dia nyari obat penenang yang biasa dipakai buat nenangin anak-anak. Sementara itu, Wade nelpon Lucy pakai walkie-talkie, terus minta maaf atas kelakuannya. Ngaku kalau dia cemburu karena ngerasa minder sama penulis gaul dari New York. Clint ngerasa bersalah, dia ambil alih walkie-talkie, terus ngasih restu buat hubungan Wade sama Lucy. Terus kedua kelompok ini sepakat
sepakat sama rencananya. Lucy sama Clint buka pintu dikit buat ngelemparin obatnya ke anak-anak, terus anak-anaknya langsung pada minum deh. Sementara itu, Wade kasih pidato semangat, terus mereka pakai benda apapun yang ada buat bikin senjata sama pelindung seadanya. Pas anak-anaknya pada tepar, kedua kelompok keluar terus ketemu di lorong. Mereka jalan pelan-pelan di kegelapan pakai senter, beberapa anak kebangun terus nyerang, tapi mereka pada dilumpuhin pakai tembakan bola baseball. Abis bolanya Wade abis, si petugas kebersihan ditinggal buat ngelawan pakai jurus-jurus silatnya, sementara yang lain pada kabur keluar. Halaman depan udah kayak Zombieland, mereka ngehajar anak-anak itu pakai macem-macem alat olahraga sama alat musik sambil jalan ke mobilnya Wade. Pertarungan pun terjadi untuk beberapa saat. Abis beberapa kali hampir kena serangan, mereka nyampe juga ke truknya. Tapi sayangnya Wade kejebak sama gerombolan zombie, jadi dia ngelempar kuncinya ke Clint, terus nyuruh jagain Lucy, terus dia lanjut ngelawan biar yang lain bisa kabur. Lucy nggak mau ninggalin Wade, tapi Clint nyeret dia masuk mobil. Pas lagi ngebut kabur, mereka nggak sadar kalau Patriot udah manjat ke atap truk. Pas bensinnya udah mau habis, Patriot masuk lewat jendela, terus nyoba ngebunuh Clint, bikin Clint rem mendadak, terus ngelempar Patriot ke jalan. Clint yang dendam banget, dia nggak ragu-ragu langsung ngegas mobil ke arah Patriot, terus ngehantem dia ke pohon. Akhirnya mereka nyampe Danville, tapi truknya udah kehabisan bensin. Kotanya sepi banget dan banyak mayat bertebaran di jalanan. Pas ngintip dari jendela toko, mereka tahu kalau virusnya udah nyebar ke seluruh negeri dan sumbernya dari pabrik ayam di Illinois. Dok bilang dia mungkin bisa bikin vaksin kalau dia dapat nugget yang kena virus itu. Tiba-tiba gerombolan anak zombie nongol di belakang mereka. Mereka langsung lari masuk gedung terdekat yang ternyata adalah playground. Abis ngunci pintu, mereka ngelihat ada pesta yang ditinggalin gitu dan Doug nemu nugget. Ada juga mayat-mayat karyawan di lantai. Mereka pindah ke ruangan lain, tapi tiba-tiba lampunya nyala, nunjukin segerombolan anak monster lagi nungguin mereka di dalam wahana panjat-panjatan. Pas sudah mau nyerah, tiba-tiba beberapa anak pada mati, ternyata dibunuh sama Wade sama petugas kebersihan yang berhasil kabur. Buat nyuruh semuanya lari keluar, di sana Rick udah nunggu di van. Pas mau keluar, mereka ngeblok wahana pakai bola gede biar anak-anaknya kejebak. Terus Wade nyiram bensin di mana-mana, terus nyalain api, biarin zombie-zombie pada kebakar. Sementara dia ngacir naik van sama teman-teman kerjanya.